Mas, gimana sih caranya mengaplikasikan teknik yang sering Mas share trading plan-nya? Halo, welcome everyone. Selamat datang di tempat kita belajar bersama atau diskusi bersama di Belajar Bareng Trading RAB. So, kali ini gitu ya, aku dapat pertanyaan di Instagram box aku. Salah satunya adalah gimana caranya buat mengaplikasikan entry-nya dengan trading plan yang udah Mas buat. Nah, sekarang kita langsung ke trading view-nya aja ya. Kita langsung ke trading view. Oke. So, kita gitu ya. Kita di sini punya time frame H1 ya. Gitu ya. Time frame H1 atau M30 tempat aku biasanya trading gitu ya. Nah, kemarin gitu kan. Kemarin adalah dia close above di atas sini gitu ya. Di atas area kritikal yang udah kita buat gitu ya. Tapi aku kenapa ragu gitu ya? Karena candle yang ngebreaknya gitu, candle yang ngebreaknya yang ini nggak valid buat aku. Terus kemudian yang ini juga candlenya kecil gitu. Maybe possibility-nya di sini masih dalam sideways. Nah aku gitu ya pengen ya candle yang ngebreaknya kalau bisa bener-bener candle break yang strong gitu ya, strongest gitu ya. Jadi kalau yang ragu-ragu, aku akan waiting or aku akan cari konfirmasi ke time frame yang lebih besar. Biasanya bisa trading di H1. Oke, di H1 apa yang kita punya? Oke, ternyata di H1 dia ngebreak dengan candle yang besar nih. Oke, ini udah sesuai nih gitu ya. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita punya level buy stop ya. Buy stop kita di mana? Di atas sini, di wick ya. Di wicknya SL di mana? SL-nya di wick dari candle yang ini gitu ya. Jadi SL kalau ditanya SL di mana Mas? Yang ini gitu ya. Jadi jarak dari entry buy stop ke SL itu kurang lebih ada sekitar 40-an pips gitu ya. 40-an pips. Cuman kalau teman-teman gak mau sebesar itu SL-nya, gimana? Boleh teman-teman taruh di body senyamannya aja gitu ya. Jadi kalau aku sih memang akan jadi patokannya adalah candle yang ngebreak tadi gitu ya, yang ngebreak. Atau kalau teman-teman emang risknya nggak bisa gitu ya, ya udah nggak usah entry gitu ya. Karena memang kalau kebesaran kayaknya equity-nya nggak cukup nih gitu, karena ini udah lot paling kecil aja udah lumayan gitu ya, risk per trade-nya bisa sekitar 4-6%. Nah kalau nggak worth it nggak usah gitu ya. Nah kalau aku akan buy stop di sini dan SL di sini. Nah ketika udah running 10 pips gitu ya, running 10 pips tuh, running, teman-teman boleh punya dua pilihan. Kalau aku akan close sekitar 70-80% orderku, sisain 20%-nya runners gitu ya, runners gitu. Dan memang di sini adalah di TP1 ini adalah area sell zone aku juga gitu. Kenapa? Karena di sini ada failed bullish engulfing dan ya udah kita di sini marking di sini sell zone. Aku kemarin nge-sell di area 1956 gitu ya. Nah, jadi cara entry-nya gitu, teman-teman. Jadi kalau udah dapat 10 pip, secure dulu ya, secure dulu profitnya gitu ya. Dan ya udah, habis itu sisain 20% dari order yang kita punya. Misalnya kalau satu lot ya sisain 0,2, biarin runners aja sampai TP1 misalnya, kayak gitu ya. SL nya nggak usah dipindahin juga nggak apa-apa. Atau teman-teman pengen managing risk lagi, ya udah nggak apa-apa, SL plus aja gitu. Cuma ya jangan sakit hati kalau emang ternyata abis mantul terus balik lagi terbang lagi gitu ya. Jadi teman-teman punya pilihan, bisa di manage risknya atau dibiarin aja dengan close dulu nih 80% dari order yang teman-teman punya. Jadi intinya adalah buat aku, teman-teman perlu secure dulu ya, secure dulu profitnya, memastikan hari ini teman-teman bengket berapa dolar. Oke.
Karena tujuan teman-teman adalah untuk mendapatkan profitabilitas dari trading ya. Jadi teman-teman perlu pikirkan gimana caranya untuk bisa menjaga risk itu dengan teratur tadi ya. Jadi teman-teman silahkan pilih nyamannya di mana. Kalau teman-teman nyamannya bisa biarin aja gitu ya, SL-nya aku bisa memaklumi gitu ya, kan SL 40 pips, TP-nya sekitar berapa nih? TP-nya sekitar 62 pips ya, masih 1:125 lah gitu ya, masih oke kalau dibilang RR. Nah memang kalau kemarin ketika udah kayak gini ya udah aku akan close dulu 80%, terus 20%-nya ya udah sisain runner saja gitu ya. TP-nya aku akan maksimalin di kemarin tuh aku TP di 1955. Kenapa? Karena di sini adalah area dia break dan juga di sini ada failed bullish engulfing. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah buat mas yang kemarin nanya, thank you udah nanya. Semoga video ini bisa menjadi jawaban buat teman-teman gitu ya. Jadi tolong disesuaikan aja risknya. Kalau memang tidak sesuai dengan risknya teman-teman, it's okay gitu ya. Nggak usah ambil plannya gitu, karena kita nggak tahu candle breaknya akan seperti apa gitu, apakah risknya besar gitu, atau misalnya teman-teman pengen aku biasanya gitu ya, aku akan ngasih waktu dulu, ngasih waktu ketika candle break nih, aku akan ngasih waktu nih, akan ngasih waktu buat market itu bikin bottom wick or ini apa namanya, bottom wick or buat top week. Jadi aku akan waiting gitu ya. Misalnya ini contoh lagi ya. Kita contoh lagi. Oke. Nah. Oke. Kita lihat ya. Ini another range ya. Ini range baru gitu ya. Range after news ya kalau nggak salah. Range after news. Oke. Aku punya buy stop di sini di atas ini atau sell stop di sini gitu ya. Risk aku di mana? Oke, risk aku di sini gitu ya. Nah, ini ketika news running gitu ya, activate buy stop di sini dan juga sell stop di candle wick sini. Jadi aktif dua-duanya nih kalau misalnya teman-teman pengen trading buy stop or sell stop, yang pasti teman-teman tahu gimana caranya buat mapping range gitu ya. Oke, sekarang market biasanya tuh kalau sebelum news itu market akan bergerak di dalam sebuah range yang tipis-tipis gitu ya, sekitar 30 sampai 50-an pips. Nah, di range itu biasanya gitu kalau teman-teman udah fokus, udah tahu nih kira-kira ini kecenderungannya sell, ya udah pasang aja sell stopnya gitu ya. SL tetap gitu ya. Ketika teman-teman ngelihat ada proporsional turun ya udah coba aja pasang salah satu ya, sell stop misalnya gitu. Nah ketika kayak gini ya udah nih aku pakai yang engulfing aja. Jadi tekniknya tuh ada impulse dan ada engulfing, jadi teman-teman tinggal sesuaiin aja sama marketnya. Kalau adanya impulse ya udah pakai impulse, kalau adanya engulfing ya pakai aja engulfing gitu ya. So far aku dan family pakainya teknik tersebut untuk trading bareng-bareng setiap hari. Nah buat teman-teman yang belum masuk ke dalam grup Telegram gitu ya, coba klik link di deskripsi, nanti teman-teman bisa masuk ke dalam channelku gitu ya. Di situ aku akan sharing info tentang YouTube updatean terbaru, terus juga akan update tentang kelas bukanya, atau nanti ada event-event lain gitu ya, atau misalnya aku mau bagi-bagi indikator kah, atau susah sih indikator karena aku juga nggak pakai sebenarnya atau AI yang bisa ngemudahin entry gitu ya. Kita nggak tahu kedepannya kayak gimana, aku mau ngembangin ya. Pokoknya teman-teman kalau bisa up to date aja, dan teman-teman yang mau nanya juga silahkan tanya, bisa japri aku, bisa langsung chat aku di DM Instagram atau tulis di kolom komentar ya. Pokoknya aku nungguin banget nih chat-chat dari teman-teman
Mas tolong bahas ini, Mas tolong bahas ini gitu. Karena aku senang banget ketika teman-teman punya interaksi sama aku, jadi aku juga tahu teman-teman kebutuhannya apa gitu. Ya lagi thank you udah nemenin gitu ya. Dan thank you juga udah mau apa namanya ikut sharing, ikut berbagi dan ikut juga belajar bersama gitu ya untuk teknik yang sedang kita jawab ini pertanyaannya gitu ya. Ya lagi thank you for watching. Please like gitu ya, komen dan juga share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga bisa dapetin info yang bermanfaat juga kayak teman-teman. Sekali lagi thank you, see you di another video, bye bye.